Hai everyone, welcome back to Tisa Channel. Kali ini saya mau buat bika ambon versi original, bukan versi mini dan ekonomis. Pertama-tama kita buat dulu bahan biangnya. Untuk biangnya kita buat dari air, terigu dan juga ragi instan. Lalu kita tutup dan biarkan selama 15 menit. Langkah kedua kita buat santan. Santan saya buat dari 100 gram santan instan kental ditambah dengan 200 ml air, lalu ditambah dengan bubuk kunyit, daun pandan dan juga daun jeruk. Kemudian santan kita aduk-aduk terus selama proses memasak. Saya pakai api sedang saja, jangan sampai santannya pecah ya. Jadi harus tetap diaduk-aduk selama memasak. Setelah santan mendidih, lalu kita matikan api kompor, lalu kita sisihkan santan, kita diamkan di suhu ruang sampai santan menjadi adem. Adonan biang tadi kita buat, sekarang sudah jadi. Lalu langkah ketiganya kita buat adonan bika ambon. Kita kocok kuning telur dan gula pasir dengan memakai mixer kecepatan sedang sampai menjadi kental. Setelah mengental, lalu kita masukkan sagu tani dan juga santan secara bergantian. Ini kita pakai mixernya kecepatan rendah saja ya guys. Setelah santan dan sagu tani selesai dimasukkan, kemudian kita masukkan bahan biangnya, lalu kita kocok lagi, tetap memakai mixer di kecepatan yang paling rendah. Ini kita kocok pakai mixernya sebentar saja ya guys, cuman sampai biangnya tercampur rata saja. Kemudian adonan bika ambon kita saring, kita masukkan ke dalam baskom, lalu baskom kita tutup dan kita fermentasikan lagi selama kurang lebih 2 jam. Setelah 2 jam, kita panaskan loyang dengan api kecil, lalu kita olesi loyang dengan minyak. Kemudian untuk baking pan-nya kita alasi dengan pasir agar bika ambon tidak gosong. Sebelum dimasukkan ke loyang, adonan bika ambon kita aduk-aduk sebentar, seperti ini ya guys. Setelah loyangnya panas atau cetakannya panas, lalu adonan bika ambon ini kita masukkan ke dalam loyang. Kemudian kita panggang di api kecil kurang lebih selama 1 jam. Pembuatan bika ambon versi original, tingkat kesulitannya memang lebih sulit dibandingkan bika ambon versi mini dan ekonomis. Karena pertama ukurannya memang lebih besar dan juga bahan yang dibutuhkan juga lebih banyak dibandingkan dengan bika ambon versi mini dan ekonomis. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk memanggang bika ambon versi original memang lebih lama dibandingkan bika ambon versi mini dan ekonomis. Kendala dalam membuat bika ambon versi original biasanya bika ambon tidak bersarang atau sarangnya pun hanya sedikit, dan kedua bika ambon bantet atau tidak mengembang. Tapi jangan khawatir, kalau mengikuti resep dan juga langkah-langkah yang seperti saya sudah jelaskan di video ini,
pasti berhasil dalam membuat bika Ambon versi original ini. Setelah 1 jam, adonan bika Ambon mulai kelihatan pinggir-pinggirnya mulai kering. Lalu kita tutup adonan bika Ambon ini selama kurang lebih sekitar 10 menit. Setelah selesai 10 menit, bika Ambon saya panggang dengan posisi ditutup. Setelah itu, untuk lebih mematangkan permukaan atas kue, maka saya panggang dengan cara permukaan atasnya kue saya balik. Yang di atas saya balik jadi di bawah, lalu tetap saya pakai tutupnya. Kemudian saya panggang lagi sampai permukaan atas kue menjadi warna yang saya inginkan. Bila warna permukaan atas kue masih kurang cantik, kita bisa lanjutkan memanggang lagi dengan posisi tetap dibalik ya guys. Setelah matang, saya diamkan bika Ambon di suhu ruang sampai dia benar-benar adem. Setelah itu baru saya potong. Lalu kita lepaskan kue dari loyang. Untuk melepaskan kue bika Ambon dari cetakan atau dari loyang, caranya kita sisir pinggiran-pinggiran kue dengan memakai spatula. Setelah itu, kue kita lepaskan dari loyang, lalu kita potong-potong sesuai dengan selera. Untuk para pemula yang ingin belajar cara membuat bika Ambon, sebaiknya dimulai dulu dengan membuat bika Ambon versi mini dan ekonomis. Karena untuk pembuatan bika Ambon versi mini dan ekonomis, caranya sangat mudah sekali. Dan juga bahan-bahannya lebih sederhana. Titik krusial atau titik paling penting dalam pembuatan bika Ambon versi original adalah di proses pemanggangan. Penyebab kegagalan terbesar dalam membuat bika Ambon itu di proses pemanggangan. Karena untuk membuat bika Ambon ini kita harus menggunakan suhu atau api yang benar-benar kecil dalam memanggang bika Ambon. Dan juga kita pastikan cetakannya harus benar-benar sudah panas. Karena apabila kita tidak melakukan hal itu, maka bika Ambon tidak akan bersarang dan juga bisa bantet. Nih guys, bika Ambonnya setelah kita potong-potong, kelihatan kan sarangnya ini sangat banyak, benar-benar full bersarang. Untuk tekstur bika Ambon versi original yang saya buat ini, tekstur ini legit gurih. Untuk rasanya juga enak loh guys, tidak kalah dengan bika Ambon yang menggunakan 10 atau 12 telur. Kegunaan loyang kita olesi dengan minyak sebelum dipanggang agar setelah kue ini adem, dia mudah untuk dikeluarkan dari cetakan atau loyang. Nih guys, saya kasih lihat lagi teksturnya atau sarang-sarang lebah yang ada di bika Ambon yang saya buat ini. Benar-benar full bersarang. Rasanya juga enak loh guys, seperti bika Ambon premium. Oke guys, thank you for watching. See you on my next video.